Ya, selamat siang teman-teman semua. Izinkan saya Agung Wahyu Permadi ingin menyampaikan materi kuliah hari ini. Jadi izin untuk share screen ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi yang kita bahas hari ini materinya adalah kasus-kasus kardiovaskuler, yaitu hipertensi dan gagal jantung. Nah, apa itu hipertensi? Jadi banyak sekali di kalangan masyarakat yang bertanya hipertensi itu apa, terus kemudian banyak sekali kasus-kasus yang terjadi apakah terkait gangguan jantung begitu. Jadi hipertensi ini adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik itu meningkat, terus kemudian tekanan darah diastolik pun juga meningkat dibandingkan yang normal. Jadi kurang lebih pada tahun 2010 diperkirakan hampir 1,3 miliar yang mengalami gangguan kardio berupa hipertensi. Nah, ini pun juga dialami oleh di beberapa negara, baik itu di Indonesia khususnya bisa diperkirakan hampir 27% peningkatan daripada epidemiologi atau prevalensi dibandingkan penyakit gagal jantung. Jadi gagal jantung masih menjadi peringkat utama yang menyebabkan kematian. Nah, hipertensi juga bisa mengakibatkan cepatnya kematian pada seseorang. Nah, di sini ada banyak klasifikasi terkait hipertensi. Jadi, menurut Joint National Committee on Prevention Detection tahun 2019, nah jadi tekanan darah ini ada sistolik ya, terus kemudian ada diastolik. Jadi yang normal itu kurang dari 120 sistoliknya, kemudian diastoliknya kurang dari 80 mmHg. Nah, dikatakan ada kategori hipertensi prehipertensi, dikatakan ini 120 sampai 139 dari sistolik. Terus kemudian tekanan darah diastoliknya 80 sampai 89. Kemudian ada stage 1, yaitu mulai meningkat sistoliknya maupun diastoliknya, terus kemudian ada stage 2. Nah, ini mungkin dikatakan terisolasi begitu. Kemudian ada lagi klasifikasi berdasarkan International Society of Hypertension. Nah, di sini juga berbeda lagi standarnya. Jadi yang normal itu kurang dari 130, yang tadi 120, kurang dari 120, nah sekarang kurang dari 130, dan seterusnya. Jadi ada grade-grade-nya. Nah, dikatakan hipertensi grade 2 pun juga melampaui lebih dari 160 mmHg. Patofisiologi mungkin teman-teman sudah terbayang apa itu patofisiologinya, baik terkait ada retensi natrium ginjal, terus kemudian dari segi primernya, kemudian dari ada peningkatan renin angiosten berlebih begitu, jadi volume cairan juga meningkat. Nah, ini bisa mengakibatkan cepatnya naik tekanan darah dalam jantung. Nah, dari sisi sekundernya di sini hipertensi sekunder itu memiliki gejala yang timbul dari faktor penyebab ya. Biasanya pengobatan hipertensi ini tergantung pada penyebabnya. Nah, penyebabnya ini bisa dikatakan apakah itu dari beberapa gangguan fisiologis, baik itu dari ginjal atau gangguan ginjal, ada gangguan jantung itu sendiri atau katup aortanya dan lain-lain. Nah, di sini bagaimana kita cara mengetahui pemeriksaan subjektif dan objektif. Jadi yang kita ketahui pemeriksaan subjektif ini kan harus kalau di fisioterapi berkaitan dengan anamnesa. Anamnesa di sini data umum ya dari pasien begitu. Apakah memiliki riwayat pusing kepala, penglihatan kabur, mual, kemudian ada faktor-faktor risiko yang mengakibatkan hipertensi ini muncul. Kalau dari objektif, pemeriksaan objektif di sini kita bisa mengetahui adanya vital sign di sana. Kita mengukur
tekanan darahnya langsung, kemudian suhunya, ada berat badannya, kemudian ada tinggi badan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin pemeriksaan secara objektif. Kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang ini berkaitan dengan alat-alat yang bisa mendeteksi apakah ini betul masuk riwayat klasifikasi hipertensi yang berapa begitu. Apakah ini pemeriksaan laboratorium, misalkan pengambilan darah, kemudian ada mengukur kadar gula yang berkaitan dengan riwayat penyakit penyerta atau adanya komorbid. Jadi kita bisa mengetahui kadar-kadar yang bisa mengetahui, oh ini betul nih hipertensi tingkat berapa begitu. Kemudian, nah ini ada algoritma di fisioterapi atau ICF, hipertensi, ini berkaitan dengan body function, kemudian body structure, dan aktivitas ya, dan participation. Nah, di sini juga berkaitan dengan penyebab utama atau perjalanan begitu ya, perjalanan dari bagaimana kita bisa melakukan diagnosa fisioterapi. Apakah pertama nih yang umum, klien merasa pusing, terus kemudian mual, tengkuk merasa pegal dan nyeri, kemudian ada riwayat hipertensi dari herediter atau keturunan begitu, kemudian stres akibat lingkungan, pekerjaan dan situasi keluarga. Nah, ini juga bisa menjadi faktor resiko. Terus kemudian ada pemeriksaan objektif juga, baik itu tekanan darah maupun apakah ada spasme di daerah pundak atau ketegangan otot di sana. Nah, terus kemudian penunjang ini memang sih tidak terdapat abnormalitas pada organ ginjal, tapi memang harus diketahui pemirsa penunjang ini secara menyeluruh. Jadi secara komprehensif, baik itu dari laboratorium, mungkin USG jantung atau ekokardio, terus kemudian ronsen dan lain sebagainya. Ini juga harus diketahui apakah itu ada mengalami kardiomegali, pembegalan jantung. Plan and treatment, jadi kita memang berkaitan dengan langsung saja to the point-nya. Jadi apa sih rencana jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pasien-pasien hipertensi di sini? Nah, di sini memang tujuan jangka pendek kita harus menurunkan tekanan darahnya, baik itu menggunakan latihan maupun menggunakan edukasi ya. Nah, terus kemudian biasanya hipertensi itu nyeri pada pundak atau bagian kepala leher ya. Jadi itu kita harus berusaha untuk mengurangi daripada ketegangan otot di sana. Nah, jangka panjangnya jelas optimalitas daripada tekanan darah tercapai, jadi stabil tekanan darahnya rentang normal. Jadi pasien ini juga bisa menangani stresnya sendiri. Jadi pada saat dia mengetahui dirinya dia akan, ini saya kayaknya hipertensi nih begitu. Nah, dia juga bisa langsung mengantisipasi supaya tidak terjadi berulang hipertensinya lagi. Jadi dia bisa mengontrol daripada tekanan darah yang naik gitu saat dia mengukur tekanan darah. Dari treatmentnya sendiri, dari non farmakologis jelas yang tadi ya seperti olahraga, kemudian ada penanganan untuk mengetahui bagaimana mengurangi ketegangan otot itu menggunakan infrared, terus kemudian ada yang namanya latihan-latihan begitu ya. Terus kemudian dari segi farmakologis jelas ada medikamentosa. Nah, dari medikamentosa di sini ada banyak obat yang diberikan, yaitu ada beta blocker. Beta blocker ini paling terkenal ya, untuk mengatasi gagal jantung juga bisa. Terus kemudian ada amlodipin yang menurunkan tensi. Mungkin teman-teman kebayangnya itu. Jadi amlodipin, ada captopril juga kan begitu. Nah, ini infrared. Mungkin teman-teman sudah tahu tujuan dan fungsinya, yaitu untuk melancarkan sirkulasi darah dan lain sebagainya. Ini juga bisa untuk menurunkan tekanan darah. Jadi di daerah kaku pada leher, terus kemudian disinar kurang lebih 7 sampai 10 menit, tapi sekarang yang terbaru adalah 12 menit ya. 12 menit dikurangi, terus 12 menit itu disinar, kemudian bisa efektivitasnya lebih optimal. Kemudian ada brisk walking exercise, di sini memang sih keuntungan jalan kaki, mungkin jogging dan lain sebagainya, ini juga bisa menurunkan tekanan darah maupun menstabilkan tekanan darah. Ada slow stroke back massage, nah ini punggung, massage punggung. Jadi pada saat kita tegang, stres, nah bisa dilakukan massage begitu. Salah satu tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan darah. Jadi jika teman-teman rutin melakukan massage pada punggung atau dari leher ke punggung, itu biasanya pasti
berdampak pada tekanan darah. Tapi nggak boleh sering-sering ya, jadi 1 minggu sekali atau mungkin sesuai dengan kebutuhan. Nah, terus kemudian ada muscle relaxation atau dikatakan relaksasi pada relaksasi pada daerah seluruh tubuh. Jadi tapi biasanya ada center atau pusat-pusat di mana untuk menurunkan tekanan darah. Di sini pun juga berkaitan dengan body spa begitu ya, ada pijatan-pijatan yang berkaitan dengan relaksasi. Kemudian nah, untuk menurunkan faktor risiko, nah ini sudah mungkin tadi makanan yang sehat, hindari alkohol, merokok, dan lain sebagainya, kemudian olahraga, atur pola tidur. Nah, ini juga mengurangi makan makanan junk food juga salah satu untuk menurunkan faktor risiko dari hipertensi. Oke, jadi sampai sana dulu terkait hipertensi, jadi sudah ada bayangan, tadi kita poin-poinnya saja, apa itu hipertensi, terus kemudian apa itu pemeriksaan, dan mungkin langsung pada treatmentnya tadi sudah diberikan. Jadi kita langsung masuk ke materi gagal jantung. Gagal jantung sendiri ini dikatakan lemahnya atau gagalnya kontraktilitas, gitu ya, istilah gangguan kontraktilitas pada ventrikel kiri jantung. Jadi mengakibatkan suplai darah dari jantung itu mengalami gangguan dan akibatnya tidak mampu menyalurkan darah oksigen ke seluruh tubuh. Jadi gagal jantung sendiri memang kita bisa membayangkan karena tugas daripada jantung itu untuk memompa darah, sedangkan pompaan darah yang terbesar itu berasal dari ventrikel kiri. Jadi paling bawah yang pojok kiri itu yang paling keras untuk memompa darah oksigen, kaya oksigen ya ke seluruh tubuh. Tapi itu kolap begitu, atau lemah, atau gagal dia untuk mengkontraktilitaskan, akibatnya otot-otot jantung pun juga mengalami kolap begitu ya. Jadi akibatnya tidak mampu mengalirkan oksigen atau darah ke seluruh tubuh. Nah, terus kemudian gejala klinis, baik itu gagal jantung ya atau heart failure, di sini tiba-tiba terjadi sesak napas begitu. Tiba-tiba terjadi sesak napas, susah bernafas, tarik nafas maupun menghembuskan nafas, terus kemudian baik itu saat istirahat maupun setelah aktivitas, biasanya kelelahan, terus kemudian adanya bengkak juga pada kaki, lebih spesifik memang kaki yang sebelah kiri. Terus kemudian tanda khas jantung, gagal jantung di sini ada takikardia, jadi cepat sekali denyut jantungnya. Ini tanda-tanda gagal jantung. Jadi dikatakan tensi normal, tapi jantungnya cepat sekali. Nah, itu juga bisa dikatakan daripada gagal jantung. Ciri-ciri ya, tanda-tanda gagal jantung. Terus kemudian ada rongki paru, efusi pleura. Jadi di pleura ada cairan di sana. Kalau kita bisa melihat menggunakan stetoskop. Terus kemudian ada hepatomegali. Jadi memang ada pembengkakan pada hati atau liver ya di sana. Kemudian ada peningkatan vena jugularis. Jadi ini naik nih. Ada vena jugularis itu agak ada sedikit naik. Tanda objektivitasnya memang di sini fungsi secara umum adalah ya jelas saat di foto ronsen ada kardiomegali, terus kemudian ada suara jantung 3 atau murmur jantung, kemudian ada gambaran ekokardio yang memang tidak beraturan dari hasil ekokardio atau dari kardio akibat dari kardiomegali. Sama seperti hipertensi tadi, kita langsung saja masuk ke pemeriksaan subjektif, terus kemudian pemeriksaan objektif, kemudian pemeriksaan penunjang. Jadi sama ya, penunjang subjektifnya kita tanyakan langsung anamnesa. Jadi baik itu kita saat berkunjung ke rumah, atau mungkin datang pasien ke tempat praktek kita, atau mungkin langsung di rumah sakit begitu di UGD. Nah, ini juga harus tahu. Kemudian pemeriksaan objektif sama vital sign dan lain sebagainya. Ada pemeriksaan penunjang juga, baik itu menggunakan elektrokardiogram. Nah, di sini jelas pemeriksaan fisioterapi, khusus ya fisioterapi di sini memang ada beberapa hal yang kita harus perlukan di sini, yaitu review catatan medis dari awal. Terus kemudian ada pemeriksaan subjektif, objektif juga sama, daftar problematik, jangka pendek, jangka panjang, sama seperti hipertensi tadi. Bagaimana caranya supaya kita mengantisipasi daripada terjadinya gagal jantung.
poin utama di sini adalah mengantisipasi supaya tidak gagal jantung. Kalaupun sudah pasien pernah mengalami gejala jantung, kita mengantisipasi supaya tidak berulang kembali. Gitu. Nah, ini pemeriksaan objektif sama, terus kemudian EKG ya, sama penunjang juga kardiomegali. Ini kalau ya ada efusi pleura, ada cairan di sini. Yang ini normal, yang ini ada pembengkakan jantung kardiomegali, terus kemudian ada natramia jika misalkan menggunakan pemeriksaan laboratorium. Jadi menegaskan bahwasannya ini adalah diagnosa heart failure begitu. Diagnosa, nah ini juga memang diagnosa gagal jantung ini kita tidak langsung bisa menyimpulkan oh ini gagal jantung, nggak begitu. Jadi memang harus ada beberapa tes-tes pemeriksaan. Jadi baru kita mendiagnosa dari segi fisioterapi. Kalau dari segi kedokteran itu memang ada pemeriksaan yang lebih detail. Nah, kalau dari fisioterapi kita hanya berasumsi begitu karena ada pemeriksaan penunjang berkaitan dengan bidang-bidang profesi atau satu tim yang bekerja di sana. Nah, ini kalau dari algoritma ya, di sini ada body function, body structure, dan aktivitas dan partisipan itu juga yang pertama adalah klien mengeluh sesak napas dan nyeri dada. Gitu. Jadi terus kemudian historinya juga kita harus ketahui apakah memang kelelahan atau mungkin setelah melakukan aktivitas. Nah ini juga harus diperhitungkan, dipertimbangkan. Oh ternyata penyebabnya ada di sini. Terus kemudian baik itu dari makanan dan lebih spesifik lagi adanya edema atau bengkak daripada ekstremitas bawah. Jadi dari kaki sampai ke paha itu mengalami pembengkakan atau pelebaran pembuluh vena di sana. Karena ya tidak mampu jantung lagi untuk menyalurkan darah ke seluruh tubuh akibatnya menumpuk di bawah. Ya, jadi dia kolaps gitu. Planning, nah di sini jelas bahwasanya jangka pendek, jangka panjang juga meredakan edema. Kalau kita di fisioterapi mengurangi sesak napas, itu jelas ya. Terus kemudian meningkatkan fungsional daripada tubuh dalam aktivitas sehari-hari atau activity daily of living. Treatmentnya jelas kalau ada non-farmakologi kita perawatan mandiri sebagai fisioterapi. Nah ini bisa home visit, home care, atau mungkin datang pasien ke tempat praktek kita. Terus kemudian pasien juga harus taat. Nah ini yang susah ya. Jadi edukasi pasien ini sangat penting sekali. Begitu. Harus betul-betul intensif dalam segi non farmakologi. Kalau obat-obatan jelas memang harus minum obat begitu. Tindakan operatif juga ada, pemasangan implan juga seperti alat pacu jantung juga difasilitasi. Tapi ini tindakan dokter. Penata laksanaannya ini untuk mengurangi sesak napas itu breathing exercise. Mungkin teman-teman sudah tahu breathing exercise itu seperti pursed lip breathing, tarik nafas, kemudian hembus. Ada deep breathing, tarik nafas dalam, hembus, terus kemudian kurang lebih 1 sampai 6 hitungan. Terus kemudian ada sustain maksimal inspirasi yang tarik nafas, kemudian tahan 3 detik, kemudian hembus. Nah, itu ya termasuk breathing exercise. Batu efektif karena biasanya mengalami ada hambatan aliran udara, jadi memang harus dilakukan latihan batu efektif begitu. Jadi latihan batu efektif ini memang sebanyak 2 kali ya. Ini saya contohkan sedikit. Sebentar. Saya contohkan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi cuma 2 kali saja. Seperti itu. Oke. Saya lanjut. Terus kemudian ada ankle pumping. Nah, ini latihan untuk ekstremitas bawah. Terus kemudian ada active exercise. Ada physical activity, exercise. Terus kemudian ada latihan treadmill atau static bicycle ya. Nah, di sini juga ada latihan untuk gagal jantung. Nah, ada link latihan untuk gagal jantung. Jadi bisa dilihat di YouTube ya. Di YouTube saya ada teman-teman mahasiswa yang di sana berkecimpung di baik itu terapis maupun pasien di sana. Oke, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan.
Saya persilakan. Siapa? Boleh Rama atau Gus Eka? Arin, silakan. Baik Pak, saya ingin sedikit bertanya Pak. Ya. Setelah tadi Bapak jelaskan dari hipertensi dan gagal jantung itu, saya ingin mengetahui apakah ada edukasi yang bisa diberikan pada pasien yang sedang mengalami atau pada keluarga pasien di rumah dari penderita gagal hipertensi atau gagal jantung tersebut Pak. Oke. Ya. Ya, terima kasih Rama. Saya langsung jawab saja ya. Memang hipertensi gagal jantung ini kan susah sekali kita mendeteksi, kecuali kalau kita bidang kesehatan tahu apa namanya pemeriksaannya begitu ya. Kalau di rumah kita nggak tahu. Nah, ini juga pemeriksaan dini jauh lebih penting begitu. Jadi pemeriksaan lebih dini ini lebih cepat gitu istilahnya. Jadi kita tahu ini hipertensi, ini gagal jantung. Itu pemeriksaan yang paling utama. Jadi kalaupun kita tidak bisa memberikan edukasi secara langsung, mungkin kepada keluarga pasien. Tidak terhadap apa namanya pasiennya langsung, mungkin karena pasiennya juga ragu, takut dan lain sebagainya, kepada keluarga pasien. Nah, ini karena bisa mengakibatkan kematian. Ya. Jadi apa gagal jantung terutama. Kita nggak tahu kapan datangnya, kita gagal napas begitu. Terus kemudian gagal jantung juga kita nggak tahu, tiba-tiba bisa kolap, kemudian pingsan, jantung, kemudian meninggal begitu. Hipertensi juga begitu, jadi dia seperti fenomena gunung es. Mengerucut dia tinggi, tapi ternyata terus kemudian tiba-tiba pusing, pingsan juga. Nah, jadi edukasi-edukasi yang diberikan ini, pemahaman-pemahaman sih dalam tanda kutip juga bukan menakut-nakuti begitu ya, tapi edukasi di sini pelan-pelan disampaikan, jika tidak diperiksa atau tidak diobati bisa mengakibatkan kondisi yang lebih parah dari segi organ jantungnya, dari segi secara keseluruhannya, karena vital sekali. Jantung kalau tidak ada organ jantung yang memompa darah, kita bisa kolap di sini, bisa meninggal begitu. Ya, karena vital sekali. Jantung, paru ini berkaitan sekali. Ini edukasi, cara-cara edukasi saya kira memang dari segi preventif dan promotif. Jadi pencegahan maupun promosi gitu ya. Kalau sudah kena gagal jantung atau hipertensi ya edukasinya memang berkaitan dengan kuratif, rehabilitatif. Kuratif itu mengobati misalkan dengan cara latihan yuk olahraga, misalkan olahraga ringan yang direkomendasikan oleh terapis maupun dokter, minum obat yang rajin begitu. Terus kemudian rehabilitatifnya ya merawat supaya tidak terjadi hipertensi lagi dan gagal jantung berulang begitu. Ada re-heart failure, jadi mengalami gagal jantung lagi, akibatnya ya syukur bisa dibawa ke rumah sakit kalau lewat begitu kan. Ini juga gitu. Jadi saya mungkin rasa itu dulu Rama dari penjelasan saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak. Ya, mungkin sedikit informasi atau mungkin poin daripada mata kuliah kardiovaskuler berkaitan dengan kasus hipertensi dan gagal jantung. Jika nanti mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, boleh melalui WA saya, Telegram dan lain sebagainya, boleh begitu, karena di sesi berikutnya nanti akan ada lagi materi-materi yang akan disampaikan begitu. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman, baik itu Rama, Gus Eka, dan Arin untuk mengikuti perkuliahan saya. Nanti prakteknya atau mungkin dari sisi langsung untuk bisa melihat langsung kondisi-kondisi kardio bisa dilihat di web saya maupun penelitian-penelitian saya, artikel maupun buku-buku yang sudah saya terbitkan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat siang, Pak.